Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, khususnya guru penggerak. Di sini saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pemalang akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi akademik. Dan di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya yang bernama Ibu Istiqomalia. Beliau adalah sebagai objek pengamatan saya. Oke, langsung saja ya Bu Is ya. Kita ke observasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Is? Alhamdulillah baik dan sehat. Syukur alhamdulillah ya Bu Is ya. Pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan observasi Bu Is. Jadi tujuannya nanti pada saat Bu Is melaksanakan kegiatan pembelajaran yang Bu Is lakukan di kelas, Bu Is akan lebih siap. Kemudian Bu Is juga akan lebih percaya diri. Selain itu juga dari apa yang kita bahas di sini ya. Baik, untuk kegiatan observasi nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Is. Boleh ya Bu Is? Boleh, silakan. Yaitu terkait tujuan pembelajaran ya. Kemudian kira-kira Bu Is itu nanti ingin menerapkan tujuan pembelajarannya bagaimana Bu Is? Tujuan pembelajaran saya ingin menerapkan supaya peserta didik mampu mendeskripsikan antar makhluk hidup, antar makhluk hidup dengan bentuk rantai makanan. Oke. Terus berarti nanti itu ya materinya Bu Is itu tentang rantai makanan seperti itu Bu Is? Iya, betul Bu. Baik, untuk kemudian area pengembangan Bu Is, area pengembangan atau arah yang ingin Bu Is kembangkan itu untuk siswa itu di mana Bu Is? Di apanya? Di sini saya akan menekankan keterampilan peserta didik dengan menentukan komponen pada rantai makanan. Nanti anak biar bisa membuat rantai makanan Bu. Oh, baik. Artinya nanti mereka itu akan menganalisis seperti itu Bu Is. Ya. Akan menganalisis dari sebuah rantai makanan, kemudian yang Ibu baik artinya nanti mereka akan menganalisis dari sebuah rantai makanan yang Ibu tunjukkan kepada mereka seperti itu Bu Is. Iya, betul. Kemudian ini Bu Is, nanti dalam melaksanakan pembelajaran maka model pembelajaran yang digunakan itu seperti apa? Di sini nanti saya akan menggunakan pembelajaran basis learning. Ya, atau PBL Bu. Oke, berarti Bu Is pembelajarannya berbasis masalah ya Bu ya. Tentunya dalam pembelajaran Bu Is nanti ada sintak-sintak dalam PBL tersebut ya. Betul. Kemudian Bu Is, untuk strategi Bu Is yang akan gunakan itu strateginya apa? Strategi pembelajaran yang saya akan kedepannya akan saya berikan itu dengan diferensiasi yang lebih memproses dan konten. Seperti itu. Oh, seperti itu. Baik. Berarti ke arah diferensiasi ya Bu Is ya? Ya. Ke arah diferensiasi proses dan konten seperti itu. Kemudian untuk diferensiasi proses itu nantinya bagaimana? Untuk diferensiasi proses nanti saya akan memetakan menjadi 3 kelompok. Nanti setiap
Nah, sekarang untuk yang selanjutnya yaitu yang konten. Ya. Kira-kira penilaiannya seperti apa, Bu Is? Untuk referensi konten nanti mereka akan mengerjakan tugas yang berbeda-beda. Ada yang menggambar rantai makanan di laut, dan juga ada yang menggambar rantai makanan di darat. Seperti itu, Bu. Oh ya, berarti nanti menggambarnya ada perbedaan ya, Iya. itu yang di laut ya, ataupun yang di darat. Nah, untuk penilaian nanti di dalam kelas kira-kira seperti apa, Bu? Nanti penilaiannya saya akan menggunakan tes tertulis dan tugas peserta didik. Selain itu saya juga akan melaksanakan penilaian sikap peserta didik dengan observasi. Oh ya, kan katanya akan melaksanakan tes tertulis ya, berarti dari hasil analisis. Kemudian untuk tes penilaian sikap tadi berarti observasi ya. Betul. Kemudian untuk sasaran kelas Bu Is, berarti Bu Is ini akan mengajarkan di kelas berapa, kemudian jam berapa, dan kapan waktu pelaksanaannya, Bu Is? Untuk ini saya itu mau mengajar di kelas 5. Itu saya ambil di jam pertama. Itu insya Allah besok akan saya laksanakan untuk belajar teknik IPAS. Kelas 5 ya, kemudian besok ya. Besok berarti hari Rabu Bu Is ya. Ya. Jamnya tadi Jam pertama. Ya. Oke Bu Is, sepertinya pertanyaan saya kepada Bu Is sudah cukup. Jadi nanti saya ingin tahu arah pembelajaran kegiatan Bu Is ya. Karena nanti ketika Bu Is itu melaksanakan pembelajaran, itu nanti akan saya pantau ya, akan saya pantau yang berkaitan dengan kegiatan hari ini yang saya tanyakan Bu Is ya. Kemudian nanti kita bertemu lagi di hari Rabu besok Bu Is ya. Ya, siap Bu. Di hari Rabu untuk pelaksanaan observasi seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan maksimal ya Bu Is ya, sesuai dengan harapan Bu Is ya. Kemudian Bu Is juga bisa melaksanakan sesuai dengan tujuan, sesuai dengan metode, area, kemudian strategi dan penilaian yang akan Bu Is gunakan. Mudah-mudahan apa yang nanti saya amati ketika Bu Is mengajar ya, itu akan tercatat semua di pelaksanaan pembelajaran nanti. Nah, mudah-mudahan Bu Is bisa melaksanakan pembelajaran secara maksimal ya Bu Is kepada peserta didik. Amin. Jadi nanti kita bertemu lagi hari Rabu Bu Is ya. Ya. Terima kasih Bu Is. Sekian saja dari saya Bu Is ya. Sekian saja dari saya. Semoga Bu Is besok bisa terlaksana. Terima kasih Bu Is. Baik teman-teman, tadi kegiatan observasi saya bersama Bu Is kiranya cukup sekian. Nanti kita berjumpa kembali di sesi berikutnya. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Bagaimana kabarnya? Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketuanya
kasih. Ya. Lumayan mama kecil. Itu sudah. Sampai kaget. Mau diajak kemana aku hilang. Lihat pemandangan. Asik. Kau ke sana? Kamu sarapan hari ini? Ah, Aduh, gak boleh. Ya. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, perhatikan gambarnya. Di sini video itu tadi ada
menjadi mengurai ya, mengurai decomposer dan bisa menyuburkan tanah dan bisa juga lagi menyuburkan tanaman itu tadi ya. Itu decomposer. Nah, rantai makan merupakan sebuah aliran energi makanan melalui sebuah ekosistem. Tumbuhan hijau mampu menyusun makanan sendiri, tadi tumbuhan ya, dengan bantuan sinar matahari bisa proses fotosintesis. Proses perpindahan materi dan energi melalui proses makanan dimakan
sebagai komposer dengan bantuan sinar matahari dan air. Bisa membuat makanan sendiri. Ilalang memakan lumpur. Ilalang menjadi konsumen tingkat 1. Ilalang dimakan mata. Kakak menjadi konsumen tingkat 2. Kakak dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen tingkat 3. Ular dimakan oleh elang. Elang menjadi konsumen tingkat 4 atau terakhir. Elang mati menjadi pengurai atau dekomposer yang bisa menimbulkan tanah. Ya, ini adalah rantai makanan yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Coba dari kelompok 1 ini ada yang mau menanggapi tidak? Mau bertanya? Ayo sama kelompok 1. Bagaimana mencari makanannya? Dengan cara apa? Rumput mencari makanan ya? Dengan fotosintesis. Ya, dengan fotosintesis ya. Kata Mbak Akila dari kelompok 1 itu tumbuhan mendapatkan makanan itu dari fotosintesis. Demikian presentasi kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan besar dimakan ikan hiu sebagai konsumen tingkat 3 atau terakhir. Ikan hiu mati menjadi pengurai. Dengan bantuan sinar matahari, pengurai dapat menyuburkan tanah untuk tanaman.
Kemudian mungkin di sini Bu Is memiliki strategi yang ingin dipersiapkan untuk pengembangan selanjutnya. Kira-kira strategi seperti apa Bu Is? Strategi yang saya siapkan itu membuat modul ajar pembelajaran melalui PPT. Oh iya. Selain itu, Berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kemudian menyiapkan instrumen asesmen sumatif yang akan digunakan untuk penilaian. baik. Artinya ketika Bu Is akan kemarin sebelum observasi, Bu Is tadi sudah menyiapkan RPP yang Bu Is akan dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan mungkin rekan dan kepala sekolah, yang mana tentunya dari hasil RPP tadi kemungkinan supaya Bu Is itu lebih Bu Is itu lebih siap ya, karena RPP sudah disiapkan, sudah dilihat oleh kepala sekolah dan rekan guru ya. Kemudian yang selanjutnya Bu Is, setelah saya melihat dalam proses pembelajaran Bu Is yang kemarin dilaksanakan, kira-kira Bu Is itu dalam mengajar itu apakah sudah sesuai ataukah masih ada sesuatu yang mungkin kurang bagi Bu Is? Kira-kira bagaimana Bu Is? Menurut saya masih ada kekurangannya Bu. Ya, Itu kurangnya itu saya kurang memberikan apresiasi kepada siswa, kurang memberi aktivitas dalam pembelajaran, kemudian kurang dalam membersamai siswa ketika melakukan evaluasi. oh ya, baik. Artinya Bu Is setelah melaksanakan pembelajaran kemarin secara tidak langsung Bu Is bisa menilai dirinya sendiri. Oh ternyata kok saya mungkin ada kekurangannya dalam pendampingan, kemudian saya mungkin kurang membersamai anak-anak seperti itu ya. Waktu itu berarti pas kelompok. Oh, belajar iya. kelompok saya kurang mendampingi siswa. Selain itu juga kurang apa tadi? Kurang Kurang apresiasi. apresiasi. Artinya berarti tidak semua anak-anak itu diberikan, mungkin hanya beberapa tok seperti itu. Iya. Oh iya, memang Bu Is ya. Kemarin setelah saya perhatikan Bu Is itu melaksanakan pembelajaran, memang di situ saya melihat Bu Is itu kurang memberikan apresiasi kepada siswa. Yang saya lihat itu ada beberapa siswa yang masuk, cuma hanya satu kelompok yang diberikan motivasi. Ya, itu pun mungkin apresiasi tersebut kurang memotivasi anak, ya, karena mungkin hanya sebuah tepuk tangan, tidak hanya dengan mungkin kata-kata yang menarik yang membuat siswa itu lebih bersemangat. Ya. Kemudian kalau saya perhatikan lagi, di sini juga Bu Is kurang melakukan pendampingan. Pendampingan pada saat kegiatan evaluasi. Ya, padahal itu penting itu Bu Is. Iya. Ya. Penilaian. Iya betul. Baik Bu Is. Untuk selanjutnya yaitu di sini saya akan menanyakan kepada Bu Is terkait rencana pengembangan diri. Ya. Di sini Bu Is mungkin akan melakukan aktivitas pengembangan. Nah, aktivitas pengembangan apa yang akan Bu Is lakukan? Saya ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk merancang modul ajar. Ya. Kemudian untuk tujuan yang ingin dicapai, Tujuannya mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa. ya memang ya harus gitu ya. Kemudian untuk ukuran keberhasilan, kira-kira yang ingin Bu Is harapkan itu anak-anak itu keberhasilannya itu yang seperti apa Bu Is?
dengan rekan sejawat? Saya ingin menggali pengetahuan dengan melihat tayangan video, Ya. gambar tanya jawab diskusi kelompok, dan mendengarkan penjelasan guru. Baik. Kemudian tujuan yang ingin dicapai setelah tadi aktivitas pengembangannya yaitu UIS tadi ingin menggali pengetahuan dengan melihat tayangan video. Kira-kira tujuan yang ingin dicapai UIS itu yang seperti apa tujuannya UIS? Tujuannya ingin meningkatkan pengetahuan siswa tentang peran dan tujuan. Ya. Kemudian kira-kira ukuran keberhasilan dari aktivitas pengembangan yang tadi UIS lakukan itu? Ukurannya murid dapat mengetahui peran dan tugas baik di sekolah ataupun di rumah. Ya, artinya anak-anak itu dia lebih bertanggung jawab ya UIS ya, tidak hanya di sekolah, di rumah mungkin karena mungkin ada tambahan berupa PR, artinya dia juga bisa melaksanakan tanggung jawab. Kemudian pendukungnya UIS dari aktivitas pengembangan yang kedua tadi, otomatis UIS juga punya pendukung. Itu dukungan yang seperti apa UIS? Dukungannya itu ya siswa aktif dalam berdiskusi kelompoknya seperti itu. Iya. Saya memberikan motivasi semangat biar kelompoknya lebih aktif. Baik, memang kita kenapa kok kita pembelajaran itu ada kalanya ataupun yang tidak hanya ada kalanya kita sering anak itu disatukan dalam bentuk kelompok, itu kan memang tujuannya supaya kita dapat bersama, kemudian saling melengkapi, seperti itu ya UIS. Ya. Kemudian kira-kira waktunya kapan? Waktunya itu saat pembelajaran berlangsung biar lebih aktif, lebih berjalan dengan lancar. Ya berarti saat pembelajaran berlangsung berarti dalam pembelajaran ya tidak mungkin tidak tugas kelompok di rumah, tapi ini tugas kelompok yang dilakukan di sekolah. Baik UIS, untuk yang selanjutnya di sini saya juga ada mungkin satu pertanyaan lagi. Ya, satu pertanyaan lagi UIS ya. Kira-kira pertanyaan yang terakhir ini, apa yang UIS rasakan setelah UIS ini saya coaching UIS, setelah kita dari kemarin ngobrol-ngobrol sampai ini yang ketiga kalinya bersama UIS, kira-kira perasaannya bagaimana UIS? Perasaan saya itu sudah mulai lega Bu, Ya. karena saya sudah mendapat solusi dalam praktek pembelajaran saya dan perbaikan di RPC dalam belajar. Artinya UIS sekarang sudah lega karena sudah mungkin ada perbaikan dalam RPP, kemudian UIS juga sudah mungkin pembelajarannya sudah dianggap lebih bagus ya karena sudah terbantu tadi di RPP-nya ya. Secara RPP otomatis kan ada alurnya. Baik UIS, terima kasih UIS sudah bisa ngobrol bareng dengan saya. Di sini mudah-mudahan kedepannya ketika UIS mengajar itu UIS itu akan lebih mencermati RPP, kemudian tadi dalam pendampingan kepada siswa, kemudian jangan lupa UIS apresiasi UIS. Ya, gitu ya. Biar anak semangat, iya, biar anak semangat, biar selalu diingat. Aku pengen ketemu UIS karena selalu memberikan hadiah kepada saya, bukan hadiah berupa apa, tapi hadiah berupa mungkin kalimat-kalimat yang positif yang membangun anak tersebut untuk ingin kembali lagi ke sekolah. Ya Bu. Baik UIS, kiranya percakapan kita cukup sekian ya UIS ya. Saya terima kasih kepada UIS. Mungkin UIS juga masih ada sesuatu ataupun yang harus UIS laksanakan. Ya, saya minta maaf karena ini sudah mengganggu UIS. Ya.